Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu harap kalian berada dalam kondisi yang baik dan sehat. Kalian siap untuk belajar? Ya, sekarang kita akan membahas tentang materi manusia dalam perubahan dan berkelanjutan. Untuk membahas tentang materi ini, kalian bisa memperhatikan tayangan-tayangan berikut ini. Anak-anak, apabila kita bicara tentang sejarah, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari 3 unsur pembentuk sejarah. Di antaranya 1. Manusia, 2. Ruang, dan yang ketiga adalah waktu. Manusia kedudukannya adalah sebagai pelaku sejarah. Manusia di sini adalah kita semua. Kita adalah penggerak sejarah. Nah, sebagai penggerak sejarah, manusia hidup dan melakukan aktivitas di dalam sebuah ruang gerak. Kita sebut ruang gerak itu adalah bumi. Bumi itu adalah sebuah wilayah yang sangat luas. Terdiri dari benua, pulau, kepulauan, kemudian lagi kalau secara kenegaraan ya, ada yang disebut dengan negara, kemudian provinsi, kabupaten, kemudian kecamatan, desa, RT, RW, kemudian juga rumah, dan juga ruang-ruang gerak yang lainnya. Itu adalah ruang atau space. Yang artinya ruang di sini adalah tempat beraktivitas bagi si pelaku sejarah itu. Kemudian, apa hubungannya dengan waktu? Waktu ini menunjukkan kapan sebuah peristiwa yang dilakukan oleh manusia di dalam ruang geraknya itu terjadi. Waktu menunjukkan hari, tanggal, bulan, tahun, jam, menit, detik. Sebagai contoh, kita ambil Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pelaku sejarahnya yang memproklamasikan atau membacakan naskah proklamasi adalah Insinyur Soekarno. Yang menandatanganinya adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian ruangnya di mana proklamasi kemerdekaan itu dibacakan. Ruangnya adalah di rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Kapan terjadinya? Tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pada hari Jumat pukul 10 pagi. Di sana bukan hanya ada Soekarno dan Hatta, tetapi banyak tokoh-tokoh bangsa yang lainnya. Dan peristiwa tanggal 17 Agustus tahun 1945, hari Jumat pukul 10 di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, dengan pelakunya Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Fatmawati, Latif Hendraningrat, Suhud, kemudian SK Trimurti, dan yang lain-lainnya. Itu menunjukkan sebuah peristiwa sejarah yang sifatnya unik dan tidak bisa terulang kembali atau hanya terjadi sekali, dengan kata lain adalah Ain Mali. Dan di sini manusia memiliki sebuah kekuatan untuk menggerakkan sejarah. Dan penggerak sejarah ini bisa dilatar belakangi oleh orang besar.
Yang dimaksud dengan orang besar bukanlah orang yang badannya besar, tetapi orang besar yang dimaksud adalah orang yang berpengaruh, orang yang memiliki cita-cita ataupun ide untuk melakukan sesuatu yang bisa menggerakkan manusia yang lainnya. Kemudian, faktor yang berikutnya adalah kekuatan ideal atau kekuatan ide, seperti Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kekuatan idealnya itu muncul karena ada sebuah cita-cita atau keinginan untuk merdeka. Sebelumnya, kalian sendiri tahu kalau bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka. Sebelum bangsa Eropa datang ke wilayah Nusantara dan melakukan kolonialisme dan imperialisme, termasuk juga dengan Jepang yang datang ke wilayah Nusantara. Tujuannya adalah untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah rakyat atau bangsa yang terpilih. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia bukanlah hanya keinginan dari Soekarno dan Hatta, tetapi keinginan dari seluruh rakyat atau bangsa Indonesia. Walaupun memang yang namanya negara Republik Indonesia belum ada, tetapi bangsa Indonesia sudah ada. Sejarah mencatat adanya kesepakatan untuk menjadi sebuah bangsa yang satu ditandai dengan peristiwa tanggal 28 Oktober tahun 1928. Dan rakyat atau bangsa Indonesia semuanya mengatakan ingin merdeka. Oleh karenanya di dalam naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta, di sana bukan menyatakan hanya kedua orang tersebut yang memiliki cita-cita untuk merdeka, tetapi Soekarno dan Hatta menyatakan sebagai bangsa Indonesia atas nama bangsa Indonesia. Artinya sudah sangat jelas apabila Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu merupakan sebuah cita-cita dari bangsa. Nah, itulah kekuatan dari rakyat atau bangsa yang terpilih. Kemudian, faktor yang berikutnya adalah manusia dan lingkungan. Sebagai contoh, di dalam peristiwa sejarah Indonesia ada gerakan emansipasi. Nah, kalau kita ambil atau kita runut ke belakang, emansipasi wanita itu berawal dari sebuah curhatan R.A. Kartini melalui tulisan-tulisan suratnya yang dikirimkan kepada Nyonya Abendon, kemudian dibukukan, kemudian dibaca, atau istilah sekarang adalah diviralkan melalui buku. Dan kemudian ide Kartini itu memotivasi bagi perempuan-perempuan yang ada di Indonesia khususnya dan perempuan dunia pada umumnya untuk memperjuangkan haknya sebagai perempuan, sebagai manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam kehidupan sosial. Nah, itulah yang menjadikan sebuah faktor terjadi sebuah pergerakan sejarah. Kita bahas sekarang tentang peristiwa sejarah berdasarkan waktu. Ternyata peristiwa sejarah berdasarkan konsep waktu ini bisa kita lihat adanya sebuah gerakan yang menunjukkan perubahan, perkembangan, pengulangan, dan berkesinambungan. Konsep waktu menjadi kunci dalam memahami dinamika kehidupan manusia.
Anak-anak, bicara perkembangan berarti menjelaskan tentang sebuah pergerakan yang dilakukan oleh masyarakat dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, dari yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Sebagai contohnya, dalam sejarah komunikasi, surat pernah menjadi sebuah raja bagi media komunikasi. Tahu kan, surat? Selembar kertas yang dikirimkan oleh seseorang dan perantara surat tersebut adalah Pak Pos. Nah, cara untuk mengirim surat tentu saja kalian sudah bisa dan sudah tahu. Informasi yang ingin disampaikan dituliskan di atas selembar kertas. Setelah selesai, kemudian kertas tersebut dilipat, dimasukkan ke dalam sehelai amplop, kemudian ditutup rapat dengan lem. Selanjutnya, kita tuliskan alamat orang yang dimaksud dan juga alamat pengirim, yaitu diri kita. Setelah itu, tempelkan sehelai perangko. Perangko itu bisa dikatakan sebagai ongkos jalannya. Setelah prosedur itu ditempuh, maka tinggal memasukkan surat tersebut ke dalam kotak pos atau langsung dititipkan ke kantor pos. Nah, memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar, tapi surat tersebut akan sampai ke alamat yang dimaksud dengan cara Pak Pos atau petugas pos tersebut menyampaikan surat kepada orang yang dicantumkan alamatnya di dalam amplop. Namun pada perkembangan selanjutnya, cara masyarakat mengirimkan surat bukan hanya mengirimkan surat dengan menggunakan selembar kertas, tapi menggunakan surat elektronik yang disebut dengan email. Tentunya alamat yang dituju bukanlah alamat rumah yang menunjukkan di mana orang yang akan kita kirimkan surat tersebut tinggal. Tapi alamat elektronik ini adalah alamat yang digunakan oleh seseorang yang dituju dengan misalnya menggunakan Yahoo atau sekarang menggunakan Gmail atau menggunakan alamat domain yang lainnya. Kalau isi pesan suratnya sama saja, ya sampaikan saja apa yang akan diinformasikan kepada orang yang dimaksud. Cuma medianya tidak lagi menggunakan kertas, tapi menggunakan laptop, dan juga kita bisa mengetik informasi ataupun pesan yang akan disampaikan dengan menggunakan laptop. Nah, selain email, muncul juga sebuah alat yang kecil dan bisa menyampaikan informasi yang singkat. Alat tersebut dikenal dengan pager. Kita bisa menyampaikan pesan singkat kita kepada orang lain, namun agak sedikit ribet ya, karena kita harus memiliki nomor ID orang yang hendak dituju, kemudian kita menyampaikan informasinya tersebut kepada operator, dan operator akan menyampaikan informasi tersebut kepada nomor ID yang dimaksud, dan muncul pesan tersebut di alat kita yang disebut dengan pager. Kalau
Ibu mengatakan atau menyatakannya pager ini seperti embrio munculnya pesan singkat yang disebut dengan SMS. Nah, saat ini memang pager sudah tidak lagi digunakan seiring dengan munculnya alat komunikasi yang lain, yakni gawai atau handphone. Dulu belum ada yang namanya smartphone seperti Android ataupun yang lainnya. Tapi handphone yang hanya bisa digunakan untuk mengirim pesan telepon dan juga pesan singkat yang disebut dengan SMS. Namun pada perkembangan berikutnya, SMS sekarang ini mulai tergeser dengan alat yang lainnya. Sekarang muncul sebuah aplikasi yang bernama WhatsApp. Dan sebelumnya juga ada aplikasi-aplikasi yang lainnya, misalnya BBM, kemudian ada juga KakaoTalk, dan masih banyak yang lainnya. Tapi untuk saat ini yang familiar dan yang merajai di dalam dunia komunikasi digital, salah satunya adalah WhatsApp. Melalui WhatsApp ini kita bisa mengirimkan pesan tertulis. Kita tinggal mengetikkan informasi apa yang akan kita sampaikan. Kita bisa mengirim pesan suara, gambar, file, video, dan yang lainnya. Bahkan dengan aplikasi ini pun kegiatan mengirim pesan melalui email pun mulai jarang dilakukan, kecuali bila memang sangat dibutuhkan, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya formal. Nah, dari perkembangan alat komunikasi tertulis tersebut kita bisa melihat adanya sebuah pergerakan yang terus dilakukan oleh masyarakat dari yang sifatnya sederhana ke arah yang lebih kompleks lagi. Nah, itulah penjelasan dari perkembangan. Sekarang kita bahas tentang perubahan. Perubahan terjadi jika masyarakat mengalami pergeseran. Sama halnya dengan perkembangan. Namun, perubahan merupakan sebuah perkembangan besar-besaran serta dalam waktu yang relatif singkat. Umumnya sering terjadi akibat pengaruh dari luar. Mari kita lihat. Di sini ada gambar 3 buah gambar yang saling berhubungan. Gambar yang pertama menjelaskan atau mendeskripsikan tentang kondisi di Eropa sebelum terjadinya revolusi industri. Bisa kita lihat dan kita amati, di sana ada orang yang mendorong gerobak. Alat transportasi pada awalnya adalah gerobak. Namun pada abad ke-19, James Watt menemukan mesin uap. Maka muncullah di sini alat transportasi yang bisa digerakkan oleh mesin uap. Dan itu merupakan awal mula berkembangnya alat transportasi yang lain, yakni kereta api. Dari perkembangan revolusi industri di Eropa, kemudian berpengaruh terhadap Indonesia. Dulu namanya adalah Hindia Belanda. Gambar pertama bisa kita lihat, di sana ada orang yang naik sepeda dan juga ada tram. Dulu di Indonesia ada tram, seperti halnya di negara-negara Eropa. Kemudian di bawahnya ada kereta api. Nah, mulailah dibangun jalur-jalur rel kereta api, dan kereta api menjadi sebuah
sarana transportasi publik yang digunakan oleh masyarakat yang ada di Indonesia pada saat itu. Kemudian perkembangannya bukan hanya ketika pada masa lalu, sekarang pun alat transportasi darat yang bernama kereta api pun terus berkembang. Dilihat dari fasilitasnya, kemudian juga kecepatannya. Nah, itu yang disebut dengan perubahan. Untuk membahas tentang perubahan, kita bisa lihat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan. Faktor perubahan itu bisa terjadi karena faktor internal atau faktor dari dalam masyarakat itu sendiri, dan juga faktor eksternal, yaitu faktor dari luar. Nah, apa saja faktor internal tersebut? Faktor internal yang menjadi sebuah pendorong terjadinya perubahan dalam masyarakat pertama adalah perubahan penduduk. Maksudnya jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang semakin bertambah ataupun berkurang akan mengakibatkan terjadinya sebuah perubahan. Kemudian yang kedua adalah penemuan-penemuan baru. Seperti tadi sudah disampaikan, dengan ditemukannya mesin uap, maka memunculkan sebuah perubahan yang baru di dalam alat transportasi darat yang digunakan oleh masyarakat. Masyarakat tidak lagi menggunakan gerobak untuk dijadikan sebagai alat transportasinya, tapi mulai menggunakan alat yang lain, yakni kereta api. Kemudian berikutnya adalah konflik dalam masyarakat. Nah, ini masalah-masalah yang terjadi di masyarakat pun bisa mengakibatkan sebuah perubahan. Konflik itu kan sebuah proses sosial negatif atau disosiatif yang dilatar belakangi karena adanya ketidaksepahaman ataupun adanya sebuah komunikasi yang tidak pas antara anggota masyarakat. Kemudian perubahan pun terjadi karena adanya pemberontakan. Nah, kemudian faktor eksternalnya atau faktor dari luarnya itu apa saja? Yang pertama adalah faktor alam. Faktor alam bisa mengakibatkan kita melakukan sebuah perubahan. Kemudian peperangan. Sebagai contohnya saja, misalnya nenek moyang Indonesia datang ke wilayah Nusantara sekitar tahun 2500 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi, dilatar belakangi karena terjadinya peperangan di daerah asalnya. Karena manusia itu ingin bertahan hidup dan ingin hidupnya nyaman, maka mereka melakukan sebuah cara untuk melangkah mencari daerah yang dianggapnya aman dan juga nyaman untuk tinggal. Selanjutnya adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, ini pun akan mempengaruhi gerak sejarah di dalam lingkungan masyarakat. Ya, terlebih lagi kalau di dalam budaya modern sekarang dengan dunia ini sifatnya sangat terbuka, pengaruh dari kebudayaan masyarakat lain sangat terbuka. Ya, sebagai contohnya adalah perubahan bahasa. Perubahan bahasa di sini ada perkembangan di dalam kosakata bahasa Indonesia dengan munculnya bahasa-bahasa yang mengarah kepada istilah-istilah digital, karena memang budaya digital ini sangat mempengaruhi kehidupan kita pada saat ini. Begitupun dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Ini salah satu contohnya kita berbicara tentang perubahan. Salah satunya perubahan di dalam kosakata bahasa. Nah, itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan, dilihat dari faktor internal atau faktor dari dalam dan juga faktor eksternal. Mungkin kita sering atau pernah mendengar
Kalimat sejarah berulang. Benarkah sejarah bisa berulang? Kalau dikatakan sejarah bisa berulang, itu tidak bisa. Pengertian dari sejarah itu sendiri adalah sebuah peristiwa yang terjadi masa lalu, yang dibangun oleh manusia, ruang dan waktu. Masa lalu tidak bisa diulang. Manusia pelaku sejarah berganti, ruang bisa saja tetap. Artinya peristiwa sejarah tidak bisa terulang. Cuma yang bisa terulang itu adalah fenomena sejarahnya. Nah, pengulangan di dalam fenomena sejarah ini bisa kita lihat sebagai contohnya di dalam sejarah Indonesia. Dalam hal ini tentang suksesi atau pergantian kekuasaan yang terjadi kepada Insinyur Soekarno dan juga Soeharto. Keduanya adalah tokoh Indonesia, keduanya adalah bapak bangsa, dan keduanya adalah presiden Indonesia. Insinyur Soekarno adalah presiden Indonesia yang pertama dan Soeharto adalah presiden Indonesia yang kedua. Kedua-duanya turun dari kekuasaan karena adanya sebuah gerakan dari masyarakat dan dari mahasiswa. Kalau kita lihat, kedua-duanya juga diturunkan atau dilengsarkan oleh kekuatan rakyat. Masyarakat, mahasiswa bergerak turun ke jalan dan menuntut kepada kedua tokoh ini untuk lengser dari kekuasaannya. Cuma pelaku sejarahnya berbeda, waktunya pun berbeda. Peristiwa tuntutan terhadap Insinyur Soekarno untuk mundur ini terjadi pada tahun 1966. Sedangkan peristiwa yang terjadi kepada Presiden Soeharto, tuntutan masyarakat dan mahasiswa supaya Presiden Soeharto itu mundur, terjadi pada tahun 1998. Nah, keduanya ini memiliki sebuah kesamaan latar belakang karena kondisi negara dalam keadaan yang darurat, utamanya dari segi ekonomi. Maka rakyat bergerak, mahasiswa juga menuntut kepada Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia pada era Orde Lama dan menuntut Presiden Soeharto yang memimpin pemerintahan di era Orde Baru untuk turun dari jabatannya. Nah, itulah yang disebut dengan pengulangan. Jadi yang disebut dengan pengulangan ini bukan peristiwanya, bukan tokohnya. Karena kalau kita bicara tentang tokoh, tentu saja tokoh sejarah atau manusia itu kan tidak abadi. Kemudian waktunya juga tidak bisa diulang lagi. Antara jiwa zaman tahun 1966 dengan tahun 1998 berbeda. Walaupun sama-sama ingin menuntut kedua tokoh ini turun dari jabatannya, tetapi ada sebuah latar belakang yang hampir sama tetapi tetap saja berbeda. Nah, itulah yang disebut dengan pengulangan. Bagaimana dengan gerak sejarah yang bersifat kesinambungan atau berkelanjutan? Apa yang dimaksud dengan kesinambungan atau berkelanjutan ini? Kesinambungan atau berkelanjutan terjadi jika suatu masyarakat baru
hanya melaksanakan adopsi lembaga-lembaga yang sama. Sebagai contohnya, kita ambil sebuah peristiwa atau perjalanan sejarah Kerajaan Singosari. Singosari adalah salah satu kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha yang pernah ada di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok yang berkuasa pada tahun 1222 sampai 1227. Ketika Ken Arok wafat, kemudian kekuasaan Singosari tidak hancur, namun digantikan dan dilanjutkan oleh Anusapati yang berkuasa pada tahun 1227 sampai dengan 1248. Setelah kekuasaan Anusapati selesai, karena beliau wafat, digantikan oleh Tohjaya pada tahun 1248. Namun tidak lama kemudian Tohjaya digantikan oleh Ranggawuni. Nah, kekuasaan Ranggawuni ini berlangsung pada tahun 1248 sampai tahun 1268. Setelah Ranggawuni turun tahta atau berhenti memegang kekuasaan di Singosari, kemudian dilanjutkan oleh Kertanegara yang berkuasa pada tahun 1268 sampai 1292. Nah, selama kekuasaan dari Ken Arok sampai ke Kertanegara, Kerajaan Singosari itu masih tetap berdiri. Walaupun di dalam proses peralihan kekuasaan ini ada sebuah peristiwa sejarah yang sangat mengerikan. Kenapa? Kita sendiri pasti sudah tahu kalau berbicara tentang Singosari, berbicara tentang kejadian berdarah yang dilatar belakangi oleh sebuah keris yang bernama keris Empu Gandring. Ken Arok wafat dikarenakan beliau dibunuh oleh Anusapati. Yang merupakan Anusapati ini adalah anak sambung dari Ken Arok. Karena sebelumnya Ken Arok ini menikah dengan Ken Dedes, dan Ken Dedes ini adalah istri dari Tunggul Ametung yang merupakan penguasa di daerah Tumapel. Nah, kemudian setelah Tunggul Ametung meninggal karena dibunuh oleh Ken Arok kemudian mendirikan kerajaan Singosari, menikahi Ken Dedes yang pada saat itu sedang mengandung Anusapati. Dan Anusapati tahu kalau Ken Arok bukanlah ayah kandungnya, dan Anusapati tahu kalau ayah kandungnya dibunuh oleh Ken Arok, maka ada sebuah unsur dendam yang kemudian Anusapati berhasil membunuh Ken Arok, sehingga kekuasaan Singosari diambil alih oleh Anusapati. Nah, begitupun dengan ketika Anusapati turun dari tahta, bukan karena dia sudah tidak sanggup untuk memerintah, tapi Anusapati meninggal atau wafat karena dibunuh oleh Tohjaya. Tohjaya ini siapa? Anak dari Ken Arok, anak kandung dari Ken Arok yang sudah dibunuh oleh Anusapati. Tohjaya berupaya untuk membalaskan dendam kepada Anusapati yang telah membunuh ayahnya. Tapi kekuasaan Tohjaya tidak lama karena Ranggawuni, anak dari Anusapati, pun berupaya untuk membunuh Tohjaya dan menguasai kerajaan Singosari, melanjutkan kerajaan Singosari. Dan setelah Ranggawuni berhenti dari menjabat sebagai raja di Singosari, maka diganti oleh Kertanegara. Baru pada masa kepemimpinan Kertanegara ini, pada tahun 1292, Singosari mengalami kehancuran bukan karena tidak ada lagi yang memimpin
Namun kerajaan Singosari dihancurkan oleh kerajaan lain. Atau dengan kata lain, adanya perubahan di Singosari karena ada pengaruh dari bangsa lain atau kerajaan lain yang ingin menaklukkan Singosari. Itulah yang disebut dengan atau contoh dari kesinambungan di dalam sebuah gerak sejarah. Masih berbicara tentang konsep perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Coba perhatikan, ada garis putih yang lurus dan juga ada garis putih yang zigzag. Garis putih yang lurus itu artinya sebuah peristiwa sejarah yang berkelanjutan. Namun garis putih yang zigzag itu menunjukkan sebuah perubahan. Keberlanjutan berlangsung secara garis lurus, sehingga terjadi perubahan yang berlangsung secara zigzag. Nah, kalau berkelanjutan itu ada sebuah tongkat estafet, terus bergerak dan bergerak. Sedangkan kalau perubahan, di dalam sebuah peristiwanya bisa saja terjadi gejolak di sana karena ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Misalnya karena faktor peperangan, lingkungan masyarakat menjadi berubah, ataupun bencana alam mengakibatkan sebuah perubahan pola pikir, perubahan pola sikap, perubahan di dalam teknologi dan yang lainnya. Nah, itulah konsep perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Untuk mengetahui tentang perubahan dan berkelanjutan, kita bisa membandingkan dua peristiwa atau lebih pada masa lalu. Sebagai contoh, masa praaksara dan masa Hindu-Buddha. Peristiwa berkelanjutan dalam masa praaksara adalah ketika perkembangan masa praaksara sifatnya stabil hingga berabad-abad. Sedangkan perubahan terjadi saat ditemukannya tulisan dan berubah menjadi masa Hindu-Buddha. Begitu pula perubahan masa Hindu-Buddha dan Islam yang ditunjukkan adanya perubahan saat berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Bisa diartikan begini, kalau kita berbicara tentang gerak sejarah berkelanjutan pada masa praaksara, kita bisa lihat alat yang digunakan oleh manusia praaksara di Indonesia khususnya untuk bisa bertahan hidup adalah batu. Batu ini digunakan jauh sebelum munculnya manusia modern. Pada masa praaksara dengan manusia pendukungnya adalah manusia purba. Manusia purba di Indonesia yang berjenis Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus, dan juga Homo, mereka menggunakan batu sebagai alat ataupun perkakas yang bisa membantu mereka menyelesaikan kehidupannya. Muncullah di sini zaman batu. Dengan contohnya artefak yang ditemukan yang menunjukkan pembabakan zaman praaksara yang didukung oleh manusia purba adalah kapak genggam, kapak perimbas, kapak serpi. Semuanya menggunakan bahan dasarnya adalah batu. Kemudian setelah berabad-abad lamanya, muncullah nenek moyang Indonesia yang hidup pada
zaman Mesolitikum. Nah, alat yang digunakan untuk bertahan hidup, untuk berkakas, ataupun alat-alat yang digunakan oleh manusia praaksara Indonesia pada masa Mesolitikum adalah batu. Cuma yang membedakannya adalah batu yang digunakan sudah mendapatkan sebuah proses yang lebih baik lagi. Hasil pengolahan batunya sudah mulai halus. Nah, ini menunjukkan adanya sebuah perkembangan di dalam penguasaan teknologi. Zaman batu ini pun tidak selesai ketika zaman Mesolitikum saja, tetapi berlanjut pada zaman Neolitikum yang didukung oleh nenek moyang kita dari bangsa Proto-Melayu. Mereka datang ke wilayah Nusantara. Kemudian mereka menghasilkan sebuah kebudayaan batu yang disebut dengan Neolitikum. Nah, jadi kita bisa lihat di sana ada sebuah perkembangan, ya kan? Yang berkelanjutan di sana ketika pada zaman praaksara. Perkembangannya itu stabil, tidak ada sebuah riak. Tetapi kestabilan ini kemudian berubah ketika munculnya ajaran agama Hindu dan Buddha yang dibawa oleh para pendatang, yakni para pendatang yang berasal dari India. Perubahan ini dilatar belakangi oleh kondisi di luar Nusantara itu sendiri. Yakni apa? Adanya terjadi sebuah perubahan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat pengusung peradaban awal di muka bumi ini. Karena perlu kalian ketahui, sebelum Nusantara ini dihuni oleh manusia modern, yakni nenek moyang kita, di luar sana sudah terbangun sebuah peradaban yang luar biasa modernnya. Modern untuk ukuran pada zaman tersebut. Hubungan perdagangan dilakukan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, satu kerajaan dengan kerajaan yang lainnya. Cara yang dilakukannya adalah dengan menggunakan jalur darat. Mereka berjalan dari tempat asalnya menuju ke tempat yang ditujunya dengan berjalan kaki pada awalnya, kemudian menggunakan kuda atau keledai atau unta, dan juga menggunakan roda. Tetapi lambat laun cara perdagangan darat ini dianggap tidak lagi menguntungkan, sehingga pada akhirnya mereka berpikir untuk merubah cara berdagangnya, bukan hanya menggunakan jalur darat tapi menggunakan jalur laut. Nah, ketika menggunakan jalur laut inilah pada akhirnya mereka singgah di Kepulauan Nusantara, kemudian berinteraksi dengan penduduk lokal, dan terjadilah yang namanya percampuran kebudayaan, dan salah satunya masyarakat Nusantara menerima ajaran agama Hindu dan Buddha. Dari hal tersebut kemudian berubah ke dalam sebuah sistem masyarakat yang lainnya, sistem pemerintahan, sistem sosial, perekonomian, dan masih banyak yang lainnya. Begitupun pada masa Islam dan juga pada masa kolonial Eropa. Nah, itulah penjelasan dari perubahan dan berkelanjutan.
Menurut Carl G. Gustafson, dalam karyanya A Preface of History, seperti yang dikemukakan atau dikutip oleh Kunto Wijoyo, gerak peristiwa sejarah berdasarkan waktu, yakni perubahan, perkembangan, pengulangan, dan berkesinambungan tersebut dipengaruhi oleh 13 aspek yang menjadikan sebuah faktor kekuatan sejarah. Pertama adalah ekonomi, 2 agama, 3 institusi atau lembaga, 4 teknologi, 5 ideologi, 6 militer, 7 individu, 8 seks, 9 umur atau usia, 10 golongan, 11 etnis dan ras, dan yang ke-12 adalah mitos budaya. Ke-13 aspek ini akhirnya membangun sebuah gerak sejarah yang mengarah kepada perubahan, perkembangan, pengulangan fenomena sejarah, ataupun berkesinambungan atau berkelanjutan. Nah, itu tadi anak-anak materi yang disampaikan tentang manusia dalam perubahan dan berkelanjutan. Jadi simpulannya adalah manusia adalah tokoh sentral yang menggerakkan sejarah, perubahan, dan berkelanjutan. Manusialah yang melakukannya. Tapi tentu saja manusia yang dimaksud adalah manusia yang berpikir, manusia yang bergerak. Jadi perubahan dan berkelanjutan di dalam sebuah gerak sejarah tidak dilakukan oleh manusia yang fasik, manusia yang merasa bahwa mereka lebih baik diam dan menunggu. Tetapi perubahan dan berkelanjutan ini bisa dilakukan oleh manusia yang aktif, yang progresif, yang dia tahu untuk apa dia hidup, dan dia memiliki sebuah cita-cita yang ideal supaya kehidupannya lebih baik daripada waktu masa kini. Kehidupan di masa yang akan datang harus lebih baik daripada waktu yang mereka lakukan pada saat ini. Dan juga apa yang terjadi pada masa kini itu harus lebih baik daripada peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Nah, itulah anak-anak, maka sebagai manusia teruslah kita bergerak dan terus bergerak karena kita adalah agen dari perubahan. Sekian untuk materi manusia dan dalam perubahan dan berkelanjutan. Terima kasih kalian telah menyimak. Mohon maaf apabila penyampaian materi masih banyak kekurangannya dan mungkin banyak yang tidak kalian pahami karena kemampuan dalam menyampaikan materi yang terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.